Halo sahabat belajar Les Privat Nukleus, masih tetap bersama Bang Indra. Pada video kali ini kita akan bahas soal pengetahuan kuantitatif di ujian SNBT. Jadi adik-adik, topik kali ini adalah tentang pecahan. Ya, nanti kita akan bahas ya 5 soal untuk pecahan, dan kamu akan mengerjakan 3 soal sebagai latihanmu di rumah. Oke, mari kita lihat soal nomor 1. Nilai desimal yang terdekat dengan nilai terbesar dari pecahan-pecahan di bawah ini adalah, ya. Berarti soal ini minta nilai desimal dari nilai yang terbesar. Di sini ada ya 5 pecahan ya. Ini ada 5 pecahan disediakannya. Kita akan mencari mana yang paling besar dari kelima pecahan ini, gitu ya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai yang terbesar, kita akan merubahnya ke dalam bentuk desimal. Coba kita lihat ya. Di sini ada yang aneh ya. Ada pecahan desimal. Kita coba rubah dulu. Ya, di sini yang misalnya 6,1 ini kita bisa kalikan dengan 10 ya, supaya dia nanti bentuk bilangan bulat ya. Ini juga ada 12,5. Coba kita kali 10 dia. Maka nanti pecahannya coba kita tulis kembali di sini. Berarti pecahan yang di sini nanti adalah 34 per ya 33 dilanjutkan dengan 61, tadi udah kita kali 10 ya, per 60, kemudian 56 per 55, lanjut lagi 125 per 124 ya. Pecahan terakhir yaitu 26 per 25 ya. Untuk mencari pecahan yang terbesar dari 5 pecahan yang ada di sini ya, kita bisa merubahnya ke dalam bentuk desimal, atau kita bisa menyamakan penyebutnya ya. Ya, tapi di sini kita harus lihat ya. Ini ada 26 per 25, 125 per 124, 56 per 55, 61 per 60, 34 per 33. Berarti bisa kita simpulkan di sini ya, kita simpulkan bahwa nanti pembilangnya akan lebih besar ya, lebih besar 1 ya, atau selisih 1 pembilang dengan penyebut, gitu ya. Nah, berarti bentuk pecahannya ini ya itu A tambah 1 per A, kira-kira gitu ya. Ini dia bentuknya, bentuk pecahannya gitu. Untuk mencari yang lebih besar, coba kita buat pemisalan ya. Kita buat nanti ya, kita misalkan ambil dulu contoh pecahan yang lebih kecil di sini, tapi penyebutnya itu lebih besar 1 dari pembilangnya. Pembilangnya lebih besar 1 ya dari penyebutnya. Ya, coba kita ambil yang lebih kecil lagi. Kita misalkan di sini ya, dengan kita misalkan 4/3 dengan 5/4, gitu ya. Nah, ini lebih besar 1 ya, gitu. Jadi kita cari dulu dari pecahan ini. Coba kita cari mana yang lebih besar ya. Bisa kita kalikan dengan 4 supaya penyebutnya sama, biar lebih enak ya. Ini kali 3, berarti otomatis nanti ya di sini jadi 16 per 12. Di sini 15 per 12. Berarti lebih besar ya. Karena ini 16, maka yang lebih besar adalah 16 per 12 atau 4/3 lebih besar dari 5/4. Berarti apabila kita urutkan nanti pecahannya ya, kita urutkan. Tadi kita udah dapat 4/3 ya. Kita urutkan lagi 5/4
lanjut lagi sebenarnya adalah 6/5, seterusnya. Baru sampailah nanti kita ke 26 ya. 26 dulu dapat ya. Karena ini tambah-tambah 1 penyebutnya. Berarti sini tambah jadi 26/25. Ya, ketika kita lanjutkan lagi akan dapat 34/33. Kita urutkan lagi, lanjut jadi ke 56 ya, per 55. Kita lanjutkan lagi ke 61/60, dan terakhir nanti 125/124. Dari kesimpulan tadi yang kita buat, ini dia, berarti lebih besar 4/3 tadi ya. Otomatis nilainya juga akan begini. Berarti dia akan lebih besar. Gitu ya. Berarti dari urutan yang kelima ini bisa kita simpulkan bahwa nilai 26/25 itu adalah pecahan terbesarnya dari urutan yang kelima tadi yang disediakan di soal. Berarti yang terbesar kita ambil adalah 26/25. Kemudian dia ditanya bentuk desimalnya. Maka coba kita kalikan ini 4 supaya penyebutnya berkelipatan 10. Berarti jadi ya di sini nanti jadi 104 ya per 100. Ya, atau nanti 104 per 100 adalah 1,04. Itu dia. Berarti dari deretan itu yang terbesar adalah 26/25. Ya, atau dalam bentuk desimalnya jawabannya adalah B, 1,04. Oke. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Ya. Untuk soal nomor 2 ini ya langsung aja kita operasikan seperti pecahan biasa ya. Kita operasikan. Ya, coba kalau operasinya kita samakan penyebut ya dengan mengalihkan ya 67 ini ya kali 67, yang ini dikali 65 gitu ya. Maka nanti di sini berarti 67 per 65 kali 67 ya, dikurang 65 per 67 kali 65 ya. Atau kalau kita operasikan 67 kurang 65 berarti itu 2 ya, 2 per 65 dikali 67. Gak usah kita kalikan penyebutnya 65 kali 67, nanti bisa kita analisis ya. Kemudian kita cari untuk yang Y-nya, Y di sini. Ya, begitu juga ya. Ini kita kali 66. Ini kita kali 63. Gitu. Ya, dikali lawannya ya. Maka lanjutnya sama dengan, berarti di sini 66 per 63 dikali 66 dikurang ya 63 per 66 dikali 63. Yang gitu. Berarti di sini sama dengan 63 dikurang 66 kurang 63 itu adalah 3 per 63 dikali 66 ya. Bagaimana kita mengetahui hubungan antara X dan Y? Apakah lebih besar, lebih kecil, sama dengan? Gitu ya, atau tidak ada hubungan. Ya, di sini kita bisa samakan ya, kita samakan pembilangnya. Coba kita samakan pembilangnya. Berarti kalau samakan pembilang, ini kita kali 3 ya. Kemudian ini kita kalikan dengan 2. Maka nanti hasilnya di sini jadi 6 per gitu ya, 65 kali 67 kali 3. Ini juga ya 6 per 63 dikali 66 dikali 2. Gitu ya. Di sini penyebutnya
pembilangnya sama ya. Ya, kita ambil satu contoh. Ya, coba kita misalkan ada pecahan 1/6 dengan 1/9. Gitu. Satu kue dibagi ke 6 orang dan satu kue dibagi ke 9 orang. Maka yang 6 orang ini akan mendapatkan bagian yang lebih besar ya. Atau kalau sama pembilangnya di sini sama-sama 1, ya penyebut yang terkecil itu nilainya akan terbesar. Ya. Coba kita analisis mana lebih besar, 65 dikali 67 kali 3 atau 63 kali 66 kali 2. Otomatis ini nanti yang lebih besar ya 65 kali 67 kali 63 ya. Atau di sini abang buat catatannya ya. Nanti 65 dikali 67 dikali 3 itu kan lebih besar ya. 63 dikali 66 dikali 2. Dari mana kita tahu? Karena ini sudah kali 3 dia. Sedangkan ini kali 2 ya. Oke. Tadi kalau pembilangnya sama, penyebut yang terkecil itu yang lebih besar. Mana penyebut yang terkecil? Ya, penyebut si Y di sini ya. Ya, maka nanti Y itu ya akan lebih besar dari X ya. Atau di pilihan ya X lebih kecil dari Y. Ya, maka jawabannya sini adalah ya yang B. Oke. Lanjut kita ke soal yang nomor 3. Manakah di antara bilangan berikut yang nilainya paling kecil? Gitu ya. Kalau abang lihat di pilihan-pilihannya ini, ada yang bisa kita sederhanakan. Ya, contohnya ini 0,24 dengan 3, ini bisa kita sama-sama bagi 3. Ya, di sini jadi 0,08. Otomatis kita kalikan aja. 5 dikali 0,08 berarti itu adalah ya 0,4. Ini juga bisa dibagi ya, sepertinya semua bisa dibagi nih. Berarti di sini 0,08 juga ya. Gitu ya. Berarti kita kali 5 lagi ya, tetap juga ini 0,4. Maka A dan B ini wajib salah ya, karena mereka sama. Dia bilang tadi yang paling kecil. Oke, selanjutnya coba kita bagikan. 0,36 dibagi 9 ya itu adalah 0,04 ya. Kita kali 10 ya 0,4. Ini juga salah karena sama ya. Lanjut kita ke 1,44 ya dibagi 18. Berarti 18 kali 8 144 ya. Oke, berarti bisa di sini 0,08 ya. Gitu ya. Ya, 0,08 ya, coba kita kalikan lagi. Ya itu juga 0,4, berarti sama ini semua. Ya, otomatis jawabannya E ya. Coba kita cek di sini ya. 0,36 dibagi 18 ya 0,02 ya. Ya, 0,02 dikali 15 berarti 0,3. Iya, berarti lebih kecil dia. Ini jawabannya yang benar ya. Jadi jawabannya adalah E. Ya, untuk soal nomor 3 ya kita tinggal menyederhanakan ya dengan membagi bilangan yang sama. Lanjut kita ke soal nomor 4. Ya. Bilangan yang lebih besar, yang nilainya lebih besar dari 0,48 dikali 6/11. Gitu ya. Ya. Coba apakah ada kayak seperti soal nomor 3 tadi kita sederhanakan? Ya, nggak bisa ya, untuk pilihan yang A nggak bisa. Tapi coba kita samakan dulu ini menjadi 0,48. Berarti kita akan kali 2/2 ya.
gitu ya. Kenapa? Duanya kalau dikali 0,24 itu kan 0,48 ya. Kemudian nanti ini kita akan kalikan ke 0,24 ya. Kita kalikan kemari nanti gitu ya. Sedangkan dua yang di penyebutnya kita bagi ke 12 ya. Ini kalau dibagi, ini bagi 2 1 bagi 2 ya 6 ya. Maka nanti hasilnya di sini 2 kali 0,24 berarti 0,48 dikali 6/11 juga ya. Berarti sama. Ini pasti salah ya, katanya lebih besar. Ini sama dengan ya. Oke. Coba kita lihat lagi untuk pilihan yang B ya. Ini kita samakan juga 0,24-nya kita kali 2/2 ya, biar nanti 2-nya kalikan ke 0,24 ya. 2 yang di penyebut kita bagi dengan 18 bagi 2 1 bagi 2 9 ya. 2 kali 0,24 itu berapa? Ya 0,48 juga dikali 9/11 ya. Apakah ini lebih besar? Ya 0,48 nya udah sama, berarti 9/11 dengan 6/11. Mana lebih besar, 9/11 atau 6/11? Ya 9/11 tadi ya, gitu ya. 9 kue dibagikan ke 11 orang dengan 6 kue dibagikan ke 11 orang. Maka yang dapat porsi lebih banyak yang 9 kue tadi ya. Berarti ini benar ya, nilainya pasti lebih besar. Berarti jawabannya B ya. Tapi coba kita cek ya untuk pilihan yang C, biar kita menambah pengetahuan lagi ya. 12/22, oh ini 0,48 udah sama. Maka coba kita bagikan saja. Ini bagi 2 6, bagi 2 11. Iya ya. Berarti yang C ini sama juga ya. Nilainya sama kali 6/11. Berarti salah ya. Lanjut ke soal ya, ke opsi yang D. Ini bisa kita bagi 2 jadi 11. Ini kita bagi 2 0,48 ya. Ya, berarti otomatis 0,48 dikali 3/11. Gitu ya. Ini salah. Ya, bukan lebih besar. Dia minta tadi kan lebih besar. Nah, tapi yang D ini adalah lebih kecil. Karena 3/11 itu lebih kecil dari 6/11. Sedangkan 0,48 nya udah sama ya. Oke, coba lanjut. Kita lihat lagi. Oh, ini bagi 2 11 bagi 2 0,48. Ya, yang E juga ini nilainya sama ya dengan soal ya. Nggak lebih besar, nggak lebih kecil, berarti sama. Ya, salah juga. Oke. Maka jawabannya adalah ya, yang B ya. Jawabannya itu B. Oke. Kita lanjutkan soal yang nomor 5 ya. Manakah nilai yang paling besar? Dia bilang sini adalah paling besar. Ya, ini agak mirip dengan nomor 4 tadi. Ya. Ya, di sini ada juga pasti yang bisa kita sederhanakan. Mari kita lihat. Ya, ini kalau kita bagi 3, ini jadi 0,111 bagi 3 0,07 ya. Ada lagi ya, karena 25 kesini nggak ada. Oke, yang B mana yang bisa kita sederhanakan? Ya, ini bagi 2 0,111 bagi 2 0,2. Ya, habis. Yang C ini coba kita bagi 3 0,1. Oke. Coba kita bagi 3 tadi nih ya. Jadi 0,222. Ya. Ini kita bagi 2, 1 bagi 2
0,4. Bagi 2 juga ini bisa. Jadi 0,111. Ini bagi 2 0,2. Ya. Oke, kita lanjutkan ya, pelan-pelan aja ya. Ini udah 0,11, nggak bisa lagi ya. Bagi 4 1, dibagi 4 0,2, bagi 2 0,1, bagi 2 122. Oke, mana lagi? Ya, yang E ini nggak ada yang bisa kita sederhanakan ya. Tapi kita di sini harus curiga. Kenapa? Karena ada 0,11 semua ya. Ini juga tadi, maka harus kita rubah aja 0,888 ini. Coba di sini Abang kali 8/8 ya, supaya nanti bisa. Ini bagi 8 1 ya. Ini kita bagi 8 jadi 0,111. Berarti biar lengkap semua. Semua pilihan punya 0,111 ya. Oke. Ya, 8-nya ini nanti kita kalikan aja ke 0,5. Oke, coba kita tulis ulang dulu ya. Tadi pecahannya berarti di sini coba Abang buat di sini 0,25 tadi ya, per 0,1 dikali 0,111 per 0,07 dikali 122 ya. Kita lanjutkan ya, 1 per 0,2 dikali 0,111 per 0,7 dikali ya 61. Ini coba kita lihat lagi ya, di sini 1 per 0,1 dikali 0,111 per 0,2 dikali 61. Lanjut lagi, 1 per 0,6 kali 0,111 per, mana tadi terakhir ini ya, 0,1 kali 122. Yang ini ya, coba kita kalikan tadi 0,5 dengan 8 berarti 4 ya. 4 per 0,3 dikali 0,111 per 0,7 dikali 122. Oke ya. Berarti coba kita lihat 0,11-nya ini kita matikan aja semua dulu. Artinya ini adalah bilangan yang sama, kita hilangkan. Sekarang tinggal 122 dengan 61. Ini 122 udah sama semua ya. Berarti yang 61 kita kalikan dia 2/2 ya. Gitu ya. Kita kalikan 2/2 supaya nanti ya 61 kali 2 kan 122. Yang 2 ini kita kali ke bawah aja. Berarti kalau kita kalikan nanti jadi apa di sini? Oke. Oh, ini kita kalikan aja nanti penyebutnya ini. Yuk, lanjut kita buatkan di sini. Berarti 0,25 per 0,1 dikali 0,07 berarti 0,007 ya. Jadi 3 di belakang koma dikali 122 sama dengan ini 61 kali 2. Kemudian 2 kalikan di bawahnya. Gitu ya. Oke. 0,7 dikali 2 itu adalah 0,14 kali 2 lagi 0,28 berarti 1 per 0,28 dikali ya 122 ya. 2 dikali 61. Kemudian di bawah ini 0,1 dikali 0,2 adalah 0,02 dikali 2 lagi di sini 1 per ya 0,04 dikali 61 kali 2 122. Oke,
di bawah lagi nih 1/0,06. Ini udah aman ya, dikali 122. Nah ini juga 4/0,21 ya, 4/0,21 dikali 122 ya, 0,3 dikali 0,7, 0,21. Berarti 122 nya sudah bisa kita perhatikan lagi. Tinggallah ini ya. Berarti coba kita kalikan dengan 1000 ya. Kalau kita kali 1000 ini berarti 250/7 ya. Ini kita dapat kali 100 berarti 100/28. Di sini kita kali 100, di sini juga 100/4. Ya, 100/4. Ini kali 100 berarti 100/6. Di sini kali 100, 400/27 ya. Oke, coba kita lihat ya. Untuk yang A ini kalau kita bagikan, maka nanti dia sekitar 35-an sekian ya, 3,5. Kemudian kalau untuk yang B, kalau kita bagikan, dia nanti itu sekitar 3,5 ya, 100 bagi 28 ya, 3,5 sekian. Kemudian 100 dibagi 4 ini 25, sekian, nggak pas 25 ya. Kemudian kalau dia 100 dibagi 6 itu 16, sekian. 400 dibagi 27 sekitar ya 1, kemudian 14, sekian. Maka nanti yang paling tepat itu jawabannya yang A ya. Ya, ini jawabannya yang A. Oke. Ya, ini ada soal latihan ya. Soal latihan ini coba kamu kerjakan di rumah dan berikan jawaban di kolom komentar ya, supaya nanti abang tahu kalian sudah mengerti apa tidak yang abang terangkan tadi. Ini soal nomor 1, coba di screenshot. Kemudian nanti ini adalah soal nomor 2. Coba ini soal nomor 2. Screenshot. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya, ke soal nomor 3. Coba di screenshot ya. Jadi adik-adik, itu dulu untuk pembahasan pengetahuan kuantitatif topik pecahan. Salam pendidikan, salam nukleus. Terima kasih.